Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan tentang pemerolehan bahasa pertama. Saya Dinisa Fitri. Saya Dewi Fatima. Saya Anifatus Soliha. Di sini saya akan menjelaskan definisi pemerolehan bahasa. Nah, menurut Darjo Wijojo, istilah pemerolehan bahasa ini dipakai untuk padanan istilah Inggris acquisition yang merupakan suatu proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh anak secara natural pada waktu dia belajar bahasa ibunya. Sementara, Chair memberikan pengertian bahwa pemerolehan bahasa atau acquisition adalah proses yang berlangsung di dalam otak seorang anak ketika dia memperoleh bahasa pertama atau bahasa ibu. Pemerolehan bahasa ini biasanya dibedakan dari pembelajaran bahasa atau language learning. Pembelajaran bahasa ini berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada waktu seorang anak mempelajari bahasa kedua setelah dia memperoleh bahasa pertamanya. Definisi lain yang dikemukakan oleh Carson bahwa pemerolehan bahasa sebagai the product of subconscious process very similar to the process children undergo when they acquire their first language. Dengan kata lain, pemerolehan bahasa adalah proses bagaimana seseorang dapat berbahasa atau proses anak-anak pada umumnya memperoleh bahasa pertamanya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemerolehan bahasa adalah proses yang berlangsung terhadap anak-anak yang belajar menguasai bahasa pertama atau bahasa ibu, sedangkan pembelajaran bahasa berkenaan dengan pemerolehan bahasa kedua, di mana bahasa diajarkan secara formal kepada anak. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Dinisa Fitri akan menjelaskan tentang teori-teori dalam pemerolehan bahasa. Baik, selanjutnya ada teori pemerolehan bahasa pertama. Teori ini yaitu ada 4 teori. Yang pertama, teori behaviorisme. Teori ini menyoroti perilaku kebahasaan yang dapat diamati langsung dan berhubungan antara rangsangan atau stimulus dan reaksi atau respon. Perilaku bahasa yang efektif adalah membuat reaksi yang tepat terhadap rangsangan. Reaksi ini akan menjadi suatu kebiasaan jika reaksi tersebut dibenarkan. Sebagai contoh, seorang anak mengucap bilang kali. Untuk barangkali, pasti anak akan dikritik oleh ibunya atau siapa saja yang mendengar kata tersebut. Apabila suatu ketika si anak ini mengucapkan barangkali dengan tepat, dia tidak akan mendapat kritikan karena pengucapannya sudah benar. Situasi seperti inilah yang dinamakan reaksi yang tepat terhadap rangsangan dan merupakan hal pokok bagi pemerolehan bahasa pertama. Yang kedua ada teori nativisme Chomsky. Teori ini merupakan penganut nativisme. Menurutnya, bahasa hanya dapat dikuasai oleh manusia. Binatang tidak mungkin dapat menguasai bahasa manusia ini. Pendapat Chomsky didasarkan pada beberapa asumsi. Pertama, perilaku bahasa adalah sesuatu yang diturunkan atau genetik, atau bisa disebut dengan turun-temurun. Setiap bahasa ini memiliki pola perkembangan yang sama, merupakan sesuatu yang universal atau umum. Dan lingkungan memiliki peran kecil dalam proses pematangan suatu bahasa. Yang kedua, bahasa ini dapat dikuasai dalam waktu yang relatif singkat. Yang ketiga, lingkungan bahasa anak tidak dapat menyediakan data yang cukup bagi penguasaan tata bahasa yang rumit dari orang dewasa. Menurut aliran ini, bahasa adalah sesuatu yang kompleks dan rumit, sehingga mustahil dapat dikuasai dalam waktu yang sangat singkat melalui peniruan. Teori ketiga yaitu teori kognitivisme. Munculnya teori ini dipelopori oleh Jean Piaget tahun 1954 yang mengatakan bahwa bahasa itu adalah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. Jadi, urutan-urutan perkembangan kognitif menentukan urutan perkembangan suatu bahasa itu sendiri. Yang keempat yaitu yang terakhir, teori interaksionisme. Teori ini beranggapan bahwa pemerolehan bahasa merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental pembelajaran dan lingkungan bahasa. Hal ini dibuktikan oleh berbagai penemuan seperti yang telah dilakukan oleh Howard Gardner.
Dia mengatakan bahwa sejak lahir anak telah dibekali berbagai kecerdasan. Salah satu kecerdasan yang dimaksud adalah kecerdasan berbahasa. Akan tetapi yang tidak dapat dilupakan adalah lingkungan dan juga faktor yang mempengaruhi kemampuan berbahasa seorang anak itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap pemerolehan bahasa pertama. Tahap pemerolehan bahasa pertama berkaitan dengan perkembangan bahasa anak. Hal ini dikarenakan bahasa pertama diperoleh seseorang pada saat ia berusia anak-anak. Adiana dan Syamsul Sodik membagi tahap pemerolehan bahasa pertama menjadi 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap pemerolehan kompetensi dan performansi. Dalam pemeroleh bahasa pertama, anak mengambil 2 hal abstrak dalam teori linguistik, yaitu kompetensi dan performansi. Kompetensi adalah pengetahuan tentang gramatika bahasa ibu yang dikuasai anak secara tidak sadar. Gramatika itu sendiri terdiri atas 3 komponen, yaitu semantik, sintaksis, dan fonologi, dan diperoleh secara bertahap. Pada tataran kompetensi ini terjadi proses analisis untuk merumuskan pemecahan masalah semantik, sintaksis, dan fonologi. Sebagai pusat pengetahuan dan pengembangan kebahasaan dalam otak anak, kompetensi memerlukan bantuan performansi untuk mengatasi masalah kebahasaan anak. Performansi adalah kemampuan seseorang anak untuk memahami dan dalam proses reseptif dan kemampuan untuk menuturkan atau mengkodekan dalam bahasa produktif, sehingga dapat kita gambarkan bahwa kompetensi merupakan bahannya dan performansi merupakan alat yang menjembatani antara bahan dengan perwujudan fonologi bahasa. Tahap yang kedua yaitu tahap pemerolehan semantik. Pemerolehan sintaksis bergantung pada pemerolehan semantik. Yang pertama diperoleh oleh anak bukanlah struktur sintaksis, melainkan makna atau semantik. Sebelum mampu mengucapkan kata sama sekali, anak-anak rajin mengumpulkan informasi tentang lingkungannya. Anak menyusun fitur-fitur semantik sederhana terhadap kata yang dikenalnya, yang dipahami dan dikumpulkan oleh anak itu akan menjadi pengetahuan tentang dunianya. Pemahaman makna merupakan dasar pengujaran tuturan. Salah satu bentuk awal yang dikuasai anak adalah nomina, terutama yang akrab atau dekat dengan tempat tinggalnya. Misalnya, anggota keluarga, keluarga terdekat, binatang, peliharaan, buah, dan sebagainya. Kemudian diikuti dengan penguasaan verba secara bertingkat, dari verba yang umum menuju verba yang lebih khusus atau rumit. Verba yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seperti jatuh, pecah, habis, mandi, minum, dan pergi dikuasai lebih dahulu daripada verba jual dan beli. Dua kata terakhir memiliki tingkat kerumitan semantik yang lebih tinggi, misalnya adanya konsep benda yang pindah tangan dan konsep pembayaran. Tahap yang ketiga yaitu tahap pemerolehan sintaksis. Konstruksi sintaksis pertama anak normal dapat diamati pada usia 18 bulan. Meskipun demikian, beberapa anak sudah mulai tampak pada usia setahun dan anak-anak yang lain di atas 2 tahun. Pemerolehan sintaksis merupakan kemampuan anak untuk mengungkapkan sesuatu dalam bentuk konstruksi atau susunan kalimat. Konstruksi itu dimulai dari rangkaian 2 kata. Konstruksi 2 kata tersebut merupakan susunan yang dibentuk oleh anak untuk mengungkapkan sesuatu. Anak mampu untuk memproduksi bahasa sasaran untuk mewakili apa yang ia maksud. Pemakaian dan pergantian kata-kata tertentu pada posisi yang sama menunjukkan bahwa anak telah menguasai kelas-kelas kata dan mampu secara kreatif memvariasikan fungsinya. Contohnya adalah ayah datang. Kata tersebut dapat divariasikan anak menjadi ayah pergi atau ibu datang atau ibu pergi. Tahap yang keempat yaitu tahap pemerolehan fonologi. Secara fonologis, anak yang baru lahir memiliki perbedaan organ bahasa yang amat mencolok.
dibanding orang dewasa. Berat otaknya hanya 30% dari ukuran orang dewasa. Rongga mulut yang masih sempit itu hampir dipenuhi oleh lidah. Bertambahnya umur akan melebarkan rongga mulut si anak. Pertumbuhan ini memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi anak untuk menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. Pemerolehan fonologi atau bunyi-bunyi bahasa diawali dengan pemerolehan bunyi-bunyi dasar. Menurut Jacobson dalam Adiana dan Syamsul Sodik, bunyi dasar dalam ujaran manusia adalah P, A, I, U, T, C, M, dan seterusnya. Kemudian pada usia 1 tahun, anak mulai mengisi bunyi-bunyi tersebut dengan bunyi lainnya. Misalnya, P dikombinasikan dengan A menjadi PA, dan M dikombinasikan dengan A menjadi MA. Setelah anak mampu memproduksi bunyi, maka seiring dengan berjalannya waktu, anak akan lebih mahir dalam memproduksi bunyi. Hal ini dipengaruhi oleh lingkungan kognitif dan juga alat ucap anak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan maupun salah kata atau ucapan yang tidak berkenan di hati teman-teman sekalian, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.